Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam perkuliahan tatap maya untuk hari ini. Kemudian sudah ada beberapa hadir, ada Aris, ada Sari, ada Adit, ada Asyila, dan ada Budi. Ya, apa kabarnya nih buat teman-teman mahasiswa yang sudah gabung hari ini? Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga nanti yang lainnya bisa menyusul ya, agar tidak terlalu terlewat materinya. Ya, oke. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Ya, ini saya coba share screen materinya. Oke ya, jadi untuk hari ini kita melanjutkan materi tentang fitohormon. Ya, jadi ini memang ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya, terkait dengan air dan mineral, yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, hari ini kita membahas fitohormon ya, ini adalah faktor-faktor internal ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Ya, jadi kalian jangan lupakan materi yang sebelumnya, karena memang ini ada kaitannya. Oke ya, ini saya besarkan dulu. Di tempat kalian sudah muncul belum presentasinya? Muncul Pak. Oke, baik ya. Jadi kita akan membahas ini selama ke depan ya, dengan harapannya sih kita menggunakan sistem atau metode SCL ya, jadi Student Center Learning. Bagaimana nanti kalian ini yang banyak berperan aktif ya dalam berdiskusi, sehingga harapannya akan ada interaksi dua arah. Ya. Nah, ini adalah sedikit penyampaian tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi pada hari ini, setelah mata kuliah ini disampaikan, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep metabolisme yang terjadi dalam tubuh tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan defisiensi zat pada tumbuhan. Adapun indikatornya, ya ini indikatornya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu atau memiliki ketepatan dalam menjelaskan konsep fitohormon. Ya, jadi konsep fitohormon ini nanti akan kita juga bahas ya dengan baik. Lalu yang kedua adalah ketepatan dalam menjabarkan macam-macam fitohormon, karena nanti ternyata tidak hanya satu saja jenis fitohormon, ada banyak fitohormon di dalamnya. Nanti kita akan juga pelajari. Lalu yang ketiga, ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi setiap fitohormon. Ya, jadi kita sudah kenal dia, ya, lalu kita belajar fungsi-fungsinya. Ya, karena kan fisiologi yang mempelajari fungsi. Lalu yang keempat ini adalah ketepatan dalam menyelesaikan studi kasus berkaitan dengan fitohormon. Ya, ini ada 4 indikatornya yang ingin kita capai dalam pembelajaran mata kuliah pada siang hari ini. Adapun sub materinya ya, pokok-pokok materinya ada tentang definisi fitohormon. Oke, jelas ya, nanti kita akan mengenal apa itu fitohormon ya, apa sih bedanya dengan hormon yang kita kenal pada hewan dan manusia ya. Lalu ada pengertian jenis-jenis fitohormon. Nah, tadi macam-macamnya ada tadi di awal. Lalu ada fungsi masing-masing fitohormon ya, jadi juga jelas jadi fungsinya. Ada pemanfaatan fitohormon dalam budidaya hortikultura, dan ini yang tugasnya biasa ya, jadi untuk mengevaluasi sejauh apa pemahaman kalian untuk materi fitohormon hari ini. Oke ya, ini yang akan kita bahas nih selama beberapa jam ke depan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di tengah jalan ya boleh kalian langsung unmute ya mic-nya, lalu kalian bisa menyampaikan pertanyaannya. Harapannya kita bisa interaktif ya di sini materi penyampaiannya.
Oke, sebelumnya ini kalian pernah nggak ngeliat fenomena seperti ini? Pepaya yang awalnya hijau ya jadi agak kekuningan sampai kekuningan. Nah, hasilnya pernah nggak hasilnya beli pepaya warnanya hijau didiamin jadi kuning? Pernah, Pak. Nah, pernah nggak kepikiran kira-kira kenapa ya bisa begitu? Kenapa kira-kira hasilnya? Kenapa? Karena apa ya? Oke ya. Jadi ya inilah makanya tadi ya bagaimana kita sebagai seorang ahli biologi gitu ya, seorang guru biologi nanti kalian ini bisa setidaknya tergugah perasaannya. Ya, yang awalnya kita beli pepaya hijau kok tiba-tiba berubah jadi kuning beberapa hari kemudian. Ya ini siapa yang nuker gitu ya, atau siapa yang ngasih warna MC ya, jadi atau ada sulap. Nah ini jadi memang menarik. Jadi bagaimana ternyata perubahan yang terjadi di dalam tumbuhan, berarti di sini dalam hal ini adalah si buah ya, itu ternyata dipengaruhi oleh proses yang ada di dalamnya. Itu tadi faktor internal tadi ya, yang dia mempengaruhi dari si organ, berarti si buahnya ini ya, yaitu kita tadi menyebutnya dengan fitohormon ya. Jadi ini tidak hanya pada pepaya ya, nanti kalian bisa melihat misalnya pada pisang ya, atau nanti kalian lihat pada jenis buah-buahan yang lain ya. Memang nanti ada tumbuhan yang lain, buah yang lainnya tuh dia tetap warnanya, misalnya kalau di di alpukat warna hijau tetap jadi hijau ya, atau durian yang warnanya seperti hijau ya, hijau juga ya, tetap dia akan jadi hijau. Nah, itu memang nanti ada kelainannya. Nah, ada beberapa yang dia bisa berubah warna kulitnya, tapi ada juga yang dia bisa tetap warna kulitnya. Nah, sekarang kita akan pelajari nih ya, tadi sudah disebut-sebut ada fitohormon di dalam tubuhnya sehingga nanti bisa ada perubahan. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi definisi dari fitohormon. Sebelumnya itu kita akan mengenal ada hormon ya. Kalau di hewan kalian bisa belajar di struktur hewan, di struktur dan fungsi ya, fisiologi hewan itu mengenal adanya hormon. Nah, lalu ada vitamin. Nah, kan kalau lagi masa pandemi ini banyak minum vitamin, suplemen vitamin. Nah, lalu ada enzim. Nah, ini zat-zat ini bisa dikenal dengan istilah ergon ya, yang kalau secara arti itu sebagai pekerjaan. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata ini adalah berkaitan dengan pekerjaan metabolik ya. Jadi pekerjaan yang berkaitan dengan proses metabolisme ya. Metabolisme itu kan berarti proses yang melibatkan proses kimiawi ya, yang dia bisa mempercepat pekerjaan itu atau proses itu ya, ya nanti dia ada kaitannya dengan proses anabolisme atau katabolisme. Yang kalau dalam hal ini mungkin lebih kepada proses katabolisme ya, proses pemecahannya. Ya, meskipun nanti ada juga yang berkaitan dengan proses anabolisme atau penyusunan. Ya, lalu hormon, vitamin, dan enzim dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Ya, namun memiliki dampak yang besar dalam proses fisiologi tumbuhan ya. Jadi memang karena ini sebagai katalisator ya, dia yang bisa mempercepat reaksi ya, dia tidak butuh jumlah yang banyak ya, cukup sedikit dia bisa memberikan dampak yang besar. Pertanyaan kalau kebanyakan gimana? Nah, kalau kebanyakan jika ini ada di dalam hewan atau di manusia ya, mereka akan dibuang ya, dibuang melalui urin misalnya atau melalui feses. Sedangkan kalau di tumbuhan ya, maka dia akan terdeposit saja ya. Nah, dari definisi ini kita nanti akan bisa melihat bahwa ternyata di tumbuhan pun ada ya zat-zat tertentu itu yang kayaknya mirip ya, kayaknya mirip fungsinya ya,
Cuma ya ada sedikit perbedaannya sedikit, makanya nanti dikelompokkanlah dia ke dalam istilah yang namanya fitohormon. Ya, sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, pertanyaannya, menurut kalian tumbuh sama kembang itu sama atau beda ya? Beda, Pak. Mau beda? Apa bedanya kira-kira? Kalau pertumbuhan itu mungkin lebih ke fisikal ya, tapi kalau perkembangan itu lebih ke dalam, contohnya itu kayak misalkan perubahan pada kayak menstruasi pada perempuan. Oke. Ya, bagus Zahra. Ada lagi yang mau melengkapi dari jawaban Zahra? Tumbuh itu artinya bertambah ukuran. Kalau berkembang itu bertambah kemampuan dan fungsinya. Oke, bagus Budi ya. Jadi pertumbuhan memang nanti bisa diartikan dia pertambahan dari volume, massa atau ukuran. Jadi dia bertambah besar ya, bertambah lebar, panjang. Itu berarti dia tumbuh. Sedangkan perkembangan ya, jika tadi Zahra bilang menstruasi, nah kata kunci menstruasi itu mungkin sebagai bentuk reproduksi ya, jadi pematangan fungsi dari reproduksi ya. Jika hewan atau manusia tadi ada menstruasi, di tumbuhan juga nanti dia ada proses perkembangannya juga, yaitu bagaimana ketika mereka sudah dewasa lalu memiliki bunga ya. Bunga itulah sebagai pertanda bahwa alat reproduksi pada tumbuhan itu sudah mulai aktif. Nah, tumbuh dan kembang itulah yang ternyata juga dipengaruhi oleh fitohormon ya. Jadi mirip ya dengan manusia dan hewan ya. Jadi manusia dan hewan juga ada hormon-hormon terkait pertumbuhan, ada hormon juga terkait dengan perkembangan. Nah, di sini kita menyebutnya dengan istilah fitohormon ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke beberapa jenis ya, beberapa jenis dari atau macam-macamnya ya. Jadi memang ada beberapa macam ya yang dikenal nanti ketika kalian mengajar di SMA itu ada sekitar 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6 jenis fitohormon. Ya, meskipun nanti di luar sana ada banyak lagi ya, ada banyak lagi yang jenis-jenisnya. Nah, untuk yang pertama ini kita mengenal dengan istilah auksin ya, yaitu zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar dan pembentukan bunga. Ya, jadi biasanya auksin ini implementasinya itu kalau kalian melakukan proses atau praktikum menanam kacang hijau. Ya, jadi menanam kacang hijau, terus nanti kalian letakkan yang satu di tempat yang gelap, ya, yang satu di tempat yang terang. Nah, nanti kan ada perbedaan tuh ya, ada perbedaan pertumbuhan. Ya, ada perbedaan tumbuhan. Karena apa? Jadi kan kalau nanti di kesimpulannya, coba di sini ada yang pernah praktikum nggak yang menanam biji kacang hijau? Kayak toge ya? Iya, kacang hijau nanti kalau dia berkecambah menjadi toge, benar ya. Nah, kira-kira kalau ditanam di tempat yang gelap sama di tempat yang terang, itu lebih cepat yang mana tumbuhnya? Biasanya sih Pak, dia kan membutuhkan matahari ya. Oke ya. Jadi kemungkinan yang terang. Oke, kemungkinan terang. Coba ya, yang lainnya ada lagi nggak yang pernah melakukan praktikum ini dicoba? Sama nggak dengan yang tadi disampaikan? Yang gelap, Pak. Oke, ini ada lagi ya yang gelap. Ya, jadi ada dua pendapat dan memang ternyata setelah dilakukan uji coba ya, praktikum lah misalnya, ternyata memang nanti diketahui kecambah yang ada di tempat gelap itu tumbuhnya lebih cepat
dibandingkan yang terkena sinar matahari. Nah kan jadi timbul pertanyaannya seperti yang tadi Budi sampaikan, lah kan harusnya kan dia butuh matahari buat fotosintesis. Nah ternyata jawabannya adalah jika di tempat yang terang, nih ya di auksin ini, gambar ini ya, ini tempat yang terang, ternyata auksinnya itu dia terurai. Ya, padahal kan nanti di sini fungsinya auksin itu merangsang perpanjangan titik tumbuh primer ya. Artinya dia tambah ke atas ya, atau nanti kalau di akar dia ke bawah. Nah, ini ternyata dia terurai sehingga pertumbuhannya dia ibaratnya menjadi lambat. Ya, sedangkan yang di tempat gelap ini auksinnya tidak terurai, nanti dia akan bisa tetap tumbuh dengan cepat tingginya ya. Ini kalau dalam proses percambahan ya, karena kenapa? Karena dalam proses percambahan itu sumber nutrisi dia bukan dari fotosintesis, belum pakai fotosintesis ya, tapi dia menggunakan cadangan yang ada di endospermnya atau di daun lembaganya ya. Kalau yang ini nih di tempat yang gelap, fenomenanya nanti di tempat yang misalnya dia terhalang matahari, ada sumber matahari sedikit, nanti ini akan mengarah ke arah matahari. Kenapa? Karena auksin yang di bawahnya ini dia tidak terurai kan, tidak terkena cahaya matahari, dia tidak terurai sehingga tetap aktif. Sedangkan yang di atasnya ini dia terurai, jadi dia berhenti atau lambat ya, sehingga dia seperti membelok mencari sinar matahari ya. Ini mungkin nanti kalau hikmahnya mungkin ya tadi, karena kecambah yang sudah di tempat terang, dia nggak butuh sinar matahari, tidak butuh berebut sinar matahari ya, jadi dia sudah dapat sendiri. Tapi kalau yang tempat gelap kan dia harus berjuang mati-matian agar bisa mendapatkan sinar matahari sebelum cadangan makanannya di daun lembaga itu habis ya. Sehingga auksin ini ya, ini dia memang nanti dapat ditemukan di ujung-ujung atau di pucuk ya kalau di batang ya, nanti di akar juga dia ada ya. Ini hormon pertama terkait hormon auksin ya. Kalau struktur kimianya ya ini kalian sekedar tahu ya, nice to know aja. Jadi ini strukturnya nih ada ikatan oksigen ya, OH nih berarti dia alkohol, nih ada aminanya NH, ada klornya ya. Ini rantai rumus kimianya ya, yang dapat disusun ya oleh para ahli kimiawinya. Oke, ini untuk auksin ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa hormon yang berperan, fitohormon yang berperan dalam pertumbuhan bagi tumbuhan ini pertama adalah auksin, dan sudah bisa menjelaskan kenapa pada saat tumbuhan di tempat gelap dia bisa lebih cepat tumbuhnya atau dikenal dengan istilah etiolasi, karena ada faktor dari hormon auksin. Izin Pak, tapi Ya. kalau misalkan gitu di tempat gelap kan dia kan auksinnya kan tidak terurai ya Pak. Iya. Tapi kenapa tapi dia yang di tempat gelap itu dia Ke apa? klorofil. Oh ya, klorofilnya. Dia nggak ada kalau yang di tempat gelap. Nah, jadi klorofilnya mungkin jumlahnya dia sedikit ya, bukan sedikit ya. Karena kenapa? Karena kan cadangan makanan itu diforsir habis di awal. Ya, sehingga pembentukannya pun jadi dia terhambat atau berkurang. Ya, jadi memang ini tantangan bagi tumbuhan yang tinggal di tempat biasanya itu di dasar hutan ya. Di dasar hutan itu tantangan besar memang bagi si kecambah-kecambah baru itu untuk dia bisa berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan sumber matahari. Ya, jadi memang bukan kehilangan sih ya. Auksin yang terurai itu bukan berarti mematikan tumbuhan, tapi dia mengontrol agar tumbuhan itu tidak terlalu cepat tingginya ya. Meskipun tetap nanti auksin tetap ada ketika dia di tempat yang terbuka terkena matahari.
hormon itu bakalan terus ada apa ada batasnya gitu Pak? Ini bagusnya. Jadi hormon itu ada atau bisa tidak ada. Jadi jawabannya ya ketika dia nih misalnya mengalami beberapa fase. Kalau auksin berarti ketika dia sudah mencapai titik tumbuhnya optimal, maka ya dia akan berhenti. Ya misalnya pada tumbuh-tumbuhan monokotil atau yang dia berkeping satu tapi yang herba ya, karena kan ada berkeping satu yang tinggi kayak kelapa ya, kita ngomongnya yang berkeping satu tapi herba kayak rumput. Kan rumput dia nggak bisa sampai tinggi banget kecuali kalau yang ilalang ya. Kalau rumput kecil kan dia ada batasnya, berarti ya sudah di titik itulah auksin berhenti. Ketika auksin berhenti nanti ada hormon lain yang diaktif. Ya, jadi ini saling berkaitan antara satu fitohormon dengan fitohormon yang lainnya. Kayak gitu ya penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah giberelin ya. Pertama kali dikenali pada tahun 1926 oleh seorang ilmuwan Jepang, Eiichi Kurosawa. Ini jadi ini dia meneliti karena di padi itu ada sejenis parasit ya, parasit yang dia bisa tumbuh sangat cepat. Ya. Kenapa ini bisa tumbuh cepat-cepat? Bisa tumbuh sangat cepat karena ternyata ya dia memiliki senyawa. Ini senyawa kalau yang dikenal sekarang itu disebut dengan giberelin. Ya, fungsinya apa? Fungsinya ternyata giberelin ini membantu proses perkecambahan. Ya, jadi dari biji menjadi, kalau kata Budi tadi toge ya, itu ada peran dari giberelin. Ya. Lalu yang kedua, menyebabkan tanaman tumbuh besar. Jadi dia bisa ukurannya ya abnormal kali dibilangnya, atau lebih besar dari yang lainnya. Dan yang ketiga ini menyebabkan terjadinya partenokarpi. Partenokarpi itu adalah pembuatan buah tanpa melalui proses perkawinan. Ya, nanti hasil akhirnya itu buah tanpa biji, yaitu namanya partenokarpi. Nah, ini struktur kimianya yang samalah itu aja ya. Ada ikatan COH nih, COOH, OH, CH2. Ini H3C ini CH3 ya, cuma aja dibalik aja. Ini ada OH juga, CO sama O. Nah, ini ada gambarannya nih, gambaran bagaimana proses perkecambahan pertama kali terjadi ya. Jadi proses perkecambahan itu nih kan tadi biji ya, biji yang kalau kita pegang misalnya kita taruh di tempat kering, dia tidak akan tumbuh jadi kecambah atau tidak akan jadi toge ya. Dia akan mulai bisa menjadi kecambah jika pertama ada air ya. Jadi si kecambah bijinya ini kena air ya. Proses air, dia kena air lalu air itu masuk ke dalam biji, itu namanya imbisisi ya. Imbisisi itulah yang nantinya ketika biji air itu masuk ke dalam biji, nanti air itu akan mengaktifkan ya nih. After a seed imbibes water, the embryo release giberelin atau GA ini. Jadi setelah air itu masuk melalui proses imbisisi, maka embrio berarti biji ya, dia merilis atau mengeluarkan giberelin, which send a signal to the ailerons, the thin outer layer of the endosperm. Nah, nanti dia akan menstimulus nih aileron nih, lapisan sini nih. Ya, yang kan nanti dia bisa mencerna ya bahasanya, atau menggunakan endospermnya. Endospermnya ada cadangan makanan. Ya, terus yang keduanya apa nih? The aileron respond to GA by synthesizing and secreting digesting enzyme. And that hydrolyze nutrient stored in the endosperm. One example is alpha amylase, which hydrolyze starch. Nah, jadi si giberelin yang aktif ini dia akan mensekresi, membuat atau mensekret enzim pencernaan yang disebut dengan alpha amylase. Ya, amylase kan kita juga kenal di manusia kan, di mulut misalnya, enzim amylase itu yang bisa memecah karbohidrat.
ya menjadi glukosa sederhana. Nah ini sama, ternyata si giberelin dia aktif, dia bisa menstimulus munculnya enzim amilase, alfa amilase. Ketika sudah muncul alfa amilase, maka ya ini yang ketiga ini. Nah, sugar and other nutrients absorbed from the endosperm by the squamosome atau cotyledon are consumed during growth of the embryo into a seedling. Jadi jika sudah dicerna nih si endospermnya, maka akan menghasilkan gula ya, dan nutrisi lainnya yang akan diserap melalui squamosome. Nah di tahap inilah ini sudah mulai tumbuh nih bagian-bagian awal ya. Ada radikula, ini berarti calon akar. Ada nanti plumula, ini menjadi calon batang dan daun. Nah ini diawali oleh giberelin setelah adanya MBCC. Nanti berarti ada lagi di sini istilahnya nih, kalau di sini fosforis tambahan ada istilahnya itu adalah fungsinya itu untuk mengakhiri fase dormansi. Dorman itu artinya diam ya, tidur lah kalau bahasa kitanya, tidur, dia lagi dorman, lagi diam. Mulai aktif lagi jika ada giberelin setelah terjadinya MBCC atau masuknya air. Ya ini untuk yang kedua giberelin. Ada yang ingin ditanyakan? Dia ada tempat khusus nggak Pak? Di mana? Nah ini tempat khususnya, kalau yang paling awal berarti dia terdapat di biji ya, di biji-bijian kan, nih yang paling awal nih, tahap awal dia nih ya. Lalu yang kedua ada di mana ya, dia bisa ada di organ akar, organ batang, organ daun, dan organ buah ya. Tapi yang umumnya bisa dilihat itu ada di buah ya, karena kan nanti dia berkaitan dengan biji nih ya. Jadi di buah dia bisa membuat buah menjadi besar ya. Setelah buah menjadi besar, nanti dia fase dormannya berhenti, berarti ada di dalam biji ya. Kalau di batang ya bisa juga, jadi batangnya bisa lebar ya. Kalau di daun berarti daunnya bisa jadi lebih besar. Di akar jadi lebih besar ya. Itu masing-masing, cuma memang umumnya paling banyak terdapat di bagian buah ya, bunga dan batang ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya Budi ya. Nah ini adalah gas etilen ya. Kenapa disebut gas? Karena memang dia ini bentuknya tidak padat ya, tidak cair ya, tapi dia bentuknya gas. Ini dikenal dengan apa nih? Itu adalah hormon tanamannya memulai buah menjadi matang yang mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, perkembangan dan penuaan. Fungsinya mempercepat pemasakan buah. Nah inilah yang di awal tadi ya, yang di awal gambar pepaya itu yang masih hijau ya, lalu berangsur-angsur menjadi kuning atau merah ya. Ini sama juga pada pisang ya. Jadi gas etilen inilah nih strukturnya ya, dia punya ikatan rantai ganda di sini ya. Dia punya punya kemampuan, atau dia pertama ditemukan di mana nih? Biasanya di bagian buah ya, di kulit buah ya, karena dia mengatur proses pematangan. Jadi memang kalau matang ya matang pasti buah kan ya. Jadi di kulit inilah ini dia banyak mengandung gas etilen ya. Oleh karena itulah nanti kalau dalam pasca panen nih ya, misalnya kalau nanti kalian menjadi seorang ahli budidaya ya, hortikultura atau budidaya pertanian, biasanya petani itu akan menjaga ya agar gas etilen yang ada di kulit ini dia tidak cepat-cepat aktif gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya agar ketika buah ini dipanen itu tidak cepat busuknya. Karena busuk itu kan istilah matang yang yang kematangan banget yang bisa dibilang ya. Nah jangan sampai misalnya kalau si Rivaldi ini manen pisangnya hari Senin ya, karena gas etilennya banyak, hari Rabu udah jadi yang ujung nih. Padahal pembeli kan belinya masih nggak cepat-cepat gitu. Jadinya malah busuk lah dia gitu, nggak kebeli.
Nah, makanya penting nih bagi para petani ya, para budidaya itu bisa melakukan treatment nih pada kulit dari buah itu. Ya, sehingga dia tidak terlalu cepat matangnya dan bisa dikonsumsi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Ya, oleh karena itulah nanti kita akan menemukan ada petani yang biasanya mencuci buah-buahannya. Itu tujuannya tadi ya untuk menghilangkan gas etilennya. Atau kedua, dia memberi lapisan lilin ya, agar sekali lagi dia tidak cepat untuk terjadi pematangannya. Nah, ini adalah gas etilen. Ya, tapi nanti ada juga orang yang buahnya dipetiknya belum matang, masih bahkan cenderung belum matang banget ya, tapi dia mau dipercepat matangnya. Nah, itu biasanya pakai istilahnya, kalau dulu dikenal dengan karbit tuh. Nah, itu dia untuk mempercepat, gas etilennya, fungsi etilennya aktif. Nah, jadi ini etilen untuk pematangan buah. Kalau sudah matang berarti dia penuaan ya. Nih, dia berperan dalam proses penuaan. Nah, ini adalah sitokinin selanjutnya. Ini merangsang pembelahan sel atau istilah sitokinesis ya. Ini istilah yang ada di pembelahan sel. Ya, jadi sitokinin dia merangsang pembelahan sel. Lalu disebut juga dengan mengatur pertumbuhan atau ZPT, zat pengatur tumbuh. Ya, jadi biasanya sitokinin ini bekerja secara sinergi dengan auksin ya. Jadi kan auksin itu memperpanjang. Ya, sebelum dia memperpanjang harus diperbanyak dulu selnya, yaitu dengan si sitokinin. Jadi sitokininnya aktif lebih dulu, banyak membelah sel, lalu selnya tumbuh sebesar-besar, nah jadi memanjang atau melebar. Nah, jadi sitokinin ini bekerja secara sinergi dengan auksin tadi di awal. Nah, ini struktur kimianya. Ini sekali lagi nih, ada ikatannya nih sangat panjang ya. Nanti kalian bisa pahami lebih lanjut nih. Ini ada turunan adenin, aminopurin. Nah, nih ya, struktur kimianya. Nah, ini ada asam absisat ya, disingkat jadi ABA. Ya, ini adalah hormon yang menghambat pertumbuhan ya, jadi berguna saat kering. Ya, ini berarti dia bukan mirip ya, sinergi dengan gas etilen ya, penuaan ya. Jadi penuaan atau menurunkan laju pertumbuhan. Nah, ini asam absisat juga sama. Ya, dia ke arah sana fungsinya. Yaitu mempengaruhi proses dormansi dan bukan imbisi tapi absisi, pengguguran. Nah, jadi kalau tadi giberelin itu untuk mengakhiri masa dormansi, sedangkan asam absisat ini untuk mengawali proses dormansi. Jadi bekerja secara antagonis tuh antara asam absisat dengan giberelin. Ya, jadi misalnya kalau nanti kita lihat fenomena di musim panas ya, musim kemarau nih, kalau yang di rumahnya ada pohon jati atau mahoni, itu ada fenomena daunnya itu gugur ya, rontok. Ya, ini tujuannya apa gitu? Tujuannya bukan dia membunuh dirinya sendiri, bukan. Ya, tapi ketika musim kering kan jumlah air sedikit. Ya, sedangkan proses penguapan atau transpirasi itu lewat daun itu kan terus terjadi. Nah, untuk mengurangi agar tidak kekurangan air, maka tumbuhan itu menggugurkan daunnya. Ya, masuk ke fase dormansi, udah dia diam dulu saja gitu, karena kan airnya sedikit. Nah, ini dipengaruhi oleh si fitohormon yang namanya asam absisat. Ya, oleh karena itu nanti asam absisat ini bisa disematkan sebagai membantu tumbuhan mengatasi diri dari keadaan rawan. Ya, ini tadi bertolak belakang atau antagonis dari giberelin. Nah, jadi giberelin dia mengakhiri fase dormansi, asam absisat ini malah memulai proses dormansinya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Tadi sudah ada sitokinin, asam absisat, dan gas etilen.
Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, kita lanjutkan lebih dahulu. Nah, ini ada hormon kalin. Nah, jadi kalin ini dia dibagi-bagi lagi. Ya, dibagi-bagi lagi. Jadi ada nanti istilahnya kaulokalin, itu merangsang pertumbuhan batang. Jadi batangnya bisa semakin menebar ya, atau mempercepat pertumbuhan batang. Rizokalin, jadi kita rizo itu pertumbuhan akar. Ada filokalin, itu merangsang pertumbuhan daun. Antokalin itu merangsang pertumbuhan bunga. Ya, jadi ini kalin ini mungkin lebih ke organogenesis ya, organ-organ maksudnya. Ya, organ batang, akar, daun, dan bunga. Ya, kalau buah itu nanti treatmentnya digiberelin ya, untuk membuat ukurannya lebih besar. Nah, ini kalin. Jadi nanti biasanya ini aplikasinya buat apa sih Pak aplikasinya? Nah, aplikasinya tergantung. Ketika nanti kalian menjadi tadi petani mau memperoleh bagian mana yang akan dipanen. Ya, kalau daun berarti kan filokalinnya yang diperbanyak. Ya, misalnya kangkung, nah kan yang dipanen daunnya, maka diperbanyaklah filokalinnya sehingga daunnya itu lebih lebat. Ya, atau ada yang mau manennya bunga. Bunga itu biasanya bunga potong ya, bunga hias. Nah, berarti kan antokalinya diperbanyak. Ya, batang bisa diambil kayunya, ya akar misalnya diambil seperti kacang ya, kacang, wortel ya. Nah, itu rizokalin. Nah, ini asam traumalin ya. Ini memacu proses penyembuhan luka atau restitusi. Nah, jadi kalau kalian lihat batang yang tergores ya, lalu kayak ada cairan yang keluar, nah itulah namanya asam traumalin. Ya, jadi ini proses agar ketika batang itu terluka kan, itu berarti sumber glukosanya kan banyak tuh ya, hasil fotosintesis itu rentan didatangi oleh bakteri-bakteri atau kuman-kuman, sehingga tumbuhan menggunakan asam traumalin ini untuk melindungi dirinya agar dia tidak diserang oleh tadi ya, patogen-patogen yang lainnya ya. Atau juga nanti ini berkaitan juga dengan regenerasinya dia ya. Jadi kalau di manusia itu ada trombosit ya, kalau di hewan, di tumbuhan juga ternyata punya mereka, yaitu si asam traumalin. Nah, ini adalah diagramnya nih ya, diagram waktunya ya. Jadi ada giberelin, auksin, sitokinin, etilen, dan asam absisat ya. Pada fase apa mereka aktif, dimulai dari mana ya, ini ada gambarnya nih, ada kalau kita bilang timetable-nya ya, waktu-waktunya ya. Giberelin ini paling awal ya. Jadi pertanyaan dari Budi ya, jadi kapan dia ada, kapan dia tidak berhenti ya, ini ada nih giberelin. Nah, ini dia awal pada tahap perkecambahan ya, growth to maturity, tumbuh dia sampai akhirnya matang. Flowering ya, terjadi pembentukan bunga sampai akhirnya jadi buah. Nah, ini dia giberelin berperan. Ketika mulai gugur daunnya, nah ini dia sudah tidak berperan lagi ya. Auksin, nah dia muncul setelah terjadinya perkecambahan ya, maka dia di proses ini growth, tumbuh, flowering sampai menghasilkan buah. Sitokinin, nah ini juga nih di growth to maturity karena dia bareng sama auksin. Nah, tapi dia nanti di sini masih ada nih sampai di fruit development, pembentukan buah, karena dia berkaitan dengan biji ya. Jadi dia masih ada sampai di tahap akhirnya. Gas etilen, nah dia baru muncul setelah ada flowering ya. Jadi setelah ada bunga, jadi buah. Nah, ini etilen muncul nih sampai terjadinya absisiti ke pengguguran daun. Nah, ini dia dari sini penuaan etilen. Sedangkan asam absisat dia baru muncul jika buahnya ini sudah matang semua, lalu mulai terjadi proses pengguguran. Nah, ini asam absisat muncul.
sampai menjadi biji dia dorman. Ya, jadi makanya jangan bingung lagi kalau habis panen nih, misalnya panen hari ini kan lagi rame nih rambutan. Ya, jika sudah merah banyak lalu kita panen, nanti daunnya rontok. Ya, itu karena memang asam absisanya aktif gitu. Ya, sehingga dia menggugurkan daunnya. Nah, dari timetable ini ada yang ingin ditanyakan nggak dari kalian? Pak, kalau misalnya kita naruh pisang nih ya Pak, misalnya di dalam karung ya, kan suka panas tuh Pak. Apa Iya. itu gas itu ya? Gas etilen ya? Nah, betul ya. Jadi sebenarnya bisa menjadi hangat itu karena ada gas etilen, atau karena di dalam karung itu panas, dia mengaktifkan gas etilen. Ya, jadi gas etilen itu dia semakin cepat kerjanya jika di lingkungan yang hangat. Ya, jadi makanya agak berbeda kalau misalnya pisang yang di luar rumah dengan pisang yang kita bawa ke dalam rumah terus ditaruh di dekat kompor misalnya. Ya, itu lebih cepat matangnya tuh, yang ditaruh di dekat yang ditaruh di dapur tuh lebih cepat matangnya gitu. Karena dia kondisi lebih hangat, gas etilen itu lebih cepat dia bereaksinya. Ya, jadi memang penting untuk kita kalau nanti mau menjadi petani ya, pasca panen itu gas etilen ini yang benar-benar harus dikontrol. Ya, memang kelemahan petani kita belum ke arah sana gitu. Makanya sedih kalau nanti pergi ke Mekah misalnya, ada yang pergi haji, itu pisangnya pisang Ambon. Tapi pisang Ambon itu impornya bukan dari Ambon, bukan dari Indonesia maksudnya ya, tapi dari Thailand. Kenapa? Karena Thailand mampu melakukan pasca panennya, dia bisa mengontrol gas etilen itu agar tidak cepat matang. Ya, jadi ini menarik untuk kalau kalian dikembangkan lebih lanjut. Oke, gitu Budi. Di tempatnya Budi banyak buah-buahan? Pisang Pak kebanyakan. Oke, pisang ya. Itu ya. Jadi kalau mau nanti main ekspor ya, berarti gas etilen ini yang harus dikontrol ya, agar dia tidak cepat matangnya. Nah, pertanyaan saya nih, kan tadi ada giberelin, ada auksin, sitokinin, etilen, sama ABA. Kok nggak ada Pak asam traumalin di sini? Kenapa ya kira-kira? Kan tadi ada asam traumalin, tapi kok di sini nggak ada Pak di timetable-nya? Karena kan ini pembahasannya kan buat pertumbuhan ya Pak. Sedangkan asam traumalin kan buat gimana ya, buat perkembangan. Bukan, traumalin bukan perkembangan. Tadi disimak ya, traumalin itu untuk penyembuhan luka. Nah, kalau penyembuhan luka berarti di sini ada nggak yang pohonnya ini terluka gitu? Nggak ada Pak kalau betul, nggak ada kan, maka di timetable ini tidak ada asam traumalin. Kecuali kalau nanti ada gambar pohonnya misalnya batangnya patah satu, nah nanti bisa muncul traumalin. Oh, ada di sini nih batangnya patah. Ya, jadi kalian harus sudah mulai bisa nih menganalisis diagram ini, timetable ini, sehingga nanti tahu di bagian mana hormon itu dia aktif ya atau muncul. Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih? Oke, kayaknya sudah habis slide-nya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ini ada Budi, ada Rivaldi, ada Asyila, ada Zahra, ada Aris.
ada Neng juga nih. Oke, bagaimana? Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Hanya Pak. Oh ya, boleh. Silakan. Pak, berarti semua pohon itu pasti punya hormon ya Pak? Ya, di Ada waktu nggak Pak? Ada nggak Pak tanaman yang nggak punya hormon atau kekurangan hormon gitu? Apa? Oh ya, baik. Nah, jadi setiap tumbuhan pasti punya hormon, fitohormon ini. Tapi tidak semuanya muncul bersamaan ya. Kalau di sini kan nih hanya di fase flowering aja nih yang ada empat nih. Ya, tapi di saat fase kecambah dia hanya giberin aja. Saat jadi biji dia hanya habak saja nih asam sisat. Ya, sehingga memang tumbuhan itu punya fitohormon tapi tidak semuanya muncul atau aktif bersamaan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah jika ada kekurangan ada nggak? Pasti ada ya. Jika ada kekurangan hormon-hormon ini, maka dia akan bermasalah dalam proses pertumbuhan atau dalam proses perkembangannya. Ya, apa yang menyebabkan fitohormon ini tidak muncul misalnya? Ya, berarti pertama bisa karena dia kekurangan air dan mineral ya, unsur-unsur hara itu. Nah, sehingga saat bertumbuh ini organnya tidak lengkap ya, atau kekurangan air sehingga dia tidak bisa membuat sumber makanannya dengan baik, sehingga dia menjadi tidak optimal pembentukan fitohormonnya. Atau yang kedua karena adanya patogen. Ya, bisa bakteri, bisa kuman-kuman penyakit yang lainnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan tumbuhan ini menjadi kerdil. Ya, kalau yang si daun tembakau itu kan pertama kali ya ditemukannya virus, yaitu dia mempengaruhi daun ya. Jadi daun itu tidak berkembang dengan baik. Ya, nanti pada akhirnya tumbuhan itu tidak tumbuh dengan baik karena kan daun itu tempat terjadi fotosintesis. Seperti itu penjelasannya. Makasih Pak. Ya, baik. Oke, selalu kita cukupkan jika tidak ada pertanyaan. Masih lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di akhir. Ya, ini nanti kalau ada tugas ya, ini tugasnya seperti biasa dapat di-upload di Google Classroom kalian masing-masing ya. Ya, ini di topik fitohormon nanti kalian cek ya. Semoga sih nanti bisa kalian lihat di dalam ini nih fitohormonnya. Pertanyaan apa saja yang ada di sana nanti kalian coba kerjakan, nanti tinggal di submit di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Yang kita akan melanjutkan ya setelah fitohormon. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembuahan ya. Jadi intinya bagaimana proses dia bunga itu melakukan proses perkawinan hingga akhirnya akan mengalami proses pembuahan menjadi buah ya. Oke, terima kasih kalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.